Pertemuan ini diberi nama rekoleksi. Itu bukan nama dari saya, tetapi nama dari Romo Adi dan panitia pertemuan ini. Sehingga saya harus menyesuaikan dengan judul pertemuan itu. Oleh karena itu, saya mulai dengan menyamakan pemahaman kita tentang rekoleksi itu apa, supaya perjalanan kita nanti dapat kita langkahi dengan konsep yang sama. Ini karena ada banyak pemahaman yang dapat kita temukan mengenai rekoleksi. Kalau ditanyakan rekoleksi itu apa, jawabannya macam-macam. Oleh karena itu saya ingin menawarkan satu pemahaman yang moga-moga cocok dengan perjumpaan kita hari ini. Dari kata rekoleksi, recollect. Artinya adalah kita mengingat kembali. Mengingat kembali, kata mengingat itu menurut saya penting. Karena biasanya kalau kita sudah melewati perjalanan waktu tertentu, pikiran-pikiran yang kita miliki ketika kita mulai berjalan, itu lambat laun atau bisa-bisa sudah hilang, luntur. Oleh karena itu, mesti kita kembali lagi, kita dulu mulai perjalanan ini dari titik mana. Nah, titik awal perjalanan kita adalah panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Itulah titik awal panggilan kita, titik awal perjalanan kita. Pertanyaan berikutnya adalah, panggilan kita itu isinya apa? Isinya macam-macam, tetapi kalau dirumuskan atau kita mengutip ajaran gereja yang resmi, bukan ajaran saya, bukan ajaran siapa-siapa, tetapi ajaran gereja yang resmi, gereja mengatakan siapapun kita, dalam status hidup apapun yang kita miliki, jalan hidup yang kita tempuh yang berbeda-beda ini, kita semua mempunyai panggilan yang sama. Dan panggilan yang sama itu sudah sering kita dengar, dirumuskan di dalam 3 kata yang berbeda, tetapi isinya sama. Itulah nanti kalau dicek, ada di dalam konstitusi mengenai gereja nomor 11 dan nomor 40 yang mengatakan begini, kita semua mempunyai panggilan yang sama, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan kasih, bertumbuh menuju kesempurnaan kesucian, bertumbuh menuju kesempurnaan hidup Kristiani. Itu panggilan kita, siapapun kita, usia berapapun kita ini berada, panggilannya sama. Bertumbuh menuju kesempurnaan kesucian. Ini pasti sudah dapat menjadi bahan renungan tersendiri. Kenapa kesempurnaan kesucian? Karena manusia itu kan kesuciannya, kesempurnaan kasih. Karena seperti apapun hebatnya kita merasa, kasih manusia itu selalu terbatas. Tidak ada kasih yang sempurna. Itulah seringkali yang membuat ada macam-macam masalah, karena kita menuntut dari sesama kita kasih yang sempurna, tidak bisa. Kasih yang sempurna itu adalah kasih Allah, kasih Kristus. Oleh karena itu kita dipanggil untuk berjalan dari kasih manusiawi yang terbatas menuju kasih ilahi
yang dianugerahkan kepada kita. Nah, dalam bahasa kitab suci nanti akhirnya semuanya akan berdasarkan teks-teks kitab suci. Ada di dalam kutipan di situ, yaitu surat kepada orang Galatia bab 2 ayat 20. Ini yang namanya kesempurnaan hidup Kristiani. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun bukan aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu rumusan lain dari ajaran gereja menurut kitab suci. Bukan aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dibahasakan dengan berbagai macam cara. Romo van Lith tahun 1920-an mendirikan sekolah yang sampai sekarang masih ada di Mundilan, sekolah Van Lith. Beliau mendirikan sekolah, cita-citanya supaya anak-anak yang lulus dari lembaga pendidikan ini menjadi Kristus-Kristus kecil pada zamannya masing-masing. Maksudnya sama. Atau dikutip juga surat kepada jemaat Kolose bab 3 ayat 4. Ini nanti dibacakan pada hari Minggu Paskah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, apabila Kristus yang adalah hidup kita. Seringkali kita lewati begitu saja kalimat ini, padahal itulah inti dari panggilan hidup kita sebagai murid Kristus. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Moga-moga penjelasan-penjelasan seperti ini, kutipan-kutipan seperti ini tidak mudah membuat kita mengantuk dan tertidur. Paling ditambah kalimat-kalimat saya yang datar. Sejak saya mengajar dulu di Seminari Tinggi Jogja, mahasiswa selalu mengatakan ini Romo Haryo ini omongannya datar, tidak bersemangat, membuat orang mengantuk. Lalu saya jawab, daripada hanya mengantuk, tidur sekalian. Karena menurut kitab suci, tidur itu adalah berada damai dalam Tuhan. Mau apa lagi kalau sudah damai di dalam Tuhan? Tidak perlu rekoleksi, damai dalam Tuhan. Itu yang pertama. Jadi bagi saya, yang mau saya tawarkan adalah rekoleksi dalam pengertian itu, mengingat kembali bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi, siapapun kita dipanggil dengan panggilan yang sama, menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan hidup Kristiani, dan kesempurnaan kesucian. Jangan dibayangkan suci-suci itu sama dengan berdoa rosario 20 kali sehari. Bukan itu. Nanti ada penjelasannya mungkin di tempat lain dalam waktu yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana gereja membantu kita untuk berjalan menuju kesempurnaan kasih, itu lewat yang namanya tahun liturgi gereja. Baru nanti yang ketiga kita mulai masuk dengan kitab suci. Ini bagian catatan pengantar. Kita semua tahu, kita sekarang berada pada masa Prapaskah. Minggu depan tadi sudah dikatakan, puncak masa Prapaskah adalah Pekan Suci. Ini adalah salah satu bagian dari yang namanya tahun liturgi gereja. Tahun liturgi gereja, kita semua juga tahu, tidak mulai tanggal 1 Januari. Tahun liturgi itu mulai pada minggu pertama Advent.
Demikian juga akhir tahun liturgi itu tidak tanggal 31 Desember, tetapi hari raya Kristus Raja semesta alam. Nah, ini adalah perjalanan yang mensimbolkan, melambangkan perjalanan rohani setiap pribadi yang ingin mengikuti Yesus Kristus. Secara singkatnya begini, masa Advent, kita semua tahu 4 minggu, dan itulah saat ketika kita sebagai warga gereja berharap, mengharapkan kedatangan Kristus. Jadi puncaknya, pusatnya selalu Kristus, bukan yang lain. Masa Advent disusul dengan masa Natal. Natal kita merayakan kelahiran Kristus, dan disusul dengan masa Natal yang berakhir dengan pesta pembaptisan Yesus. Singkat, sesudah Yesus dibaptis, Yesus berkarya, mulai berkarya, membuat mukjizat, mengajar, dan sebagainya. Oleh karena itu, tahun liturgi gereja yang masa Natal yang ditutup dengan pembaptisan Yesus, mengawalinya memulai kembali tahun liturgi bagian yang lain, yaitu hari Minggu biasa, masa biasa. Beberapa minggu, ada 5-6 minggu masa biasa, tergantung tanggalannya. Dan masa biasa itu kemudian beralih menjadi masa Prapaskah. Sekarang kita ada pada masa Prapaskah itu. Ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu, mendengarkan bacaan-bacaan khususnya Injil, kita diajak untuk mengenal dan pelan-pelan berusaha mengikuti Yesus. Mengenal Yesus lewat sabda dan karyanya, Minggu biasa. Nah, pada masa Prapaskah, usaha kita untuk mengikuti Yesus itu diharapkan lebih sungguh-sungguh, dengan puasa, dengan pantang, dan sebagainya. Itu masa kita belajar mengenai Yesus secara lebih dalam, dan seringkali masuk ke hal-hal yang tidak bisa kita pahami berkaitan dengan Yesus. Kalau mengikuti Yesus yang membuat mukjizat itu gampang. Tidak gampang, tetapi mudah dipahami lah. Tetapi kalau mengikuti Yesus yang diolok-olok, yang dicemooh, kemudian sengsara, dipukuli, dan sebagainya, itu susah. Masa junjungan kita diperlakukan seperti itu? Tetapi persis disitulah tantangannya. Apakah Anda, kita masih terus mau mengikuti Yesus apa enggak di dalam situasi seperti itu? Tantangannya lebih besar. Dan kemudian kita masuk ke Pekan Suci, nanti sore, besok pagi mulai Pekan Suci sampai Paskah. Paskah adalah masa ketika kita merayakan kebangkitan Kristus. Masa Paskah ini berlangsung sampai Pentakosta. Nah, sebelum Pentakosta ada pesta kenaikan Tuhan. 40 hari dari kebangkitan sampai kenaikan ke surga. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, setiap kali Yesus yang bangkit itu menampakkan diri kepada murid-murid dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Jadi murid-murid diajar tentang kerajaan Allah selama 40 hari. Artinya atau simbolisasinya adalah sudah lengkap, pengajarannya sudah lengkap 40 hari. Tinggal menunggu Roh Kudus, sesudah itu mereka diutus. Jadi pengajarannya lengkap, pahamnya lengkap, tinggal rohnya yang mesti mendorong orang yang berpengetahuan lengkap itu untuk melaksanakan
perutusan. Itulah Pentakosta. Dan sesudah Pentakosta itu masa biasa yang panjang, sampai pekan, sampai minggu ke-33. Dan baru sesudah itu akhir tahun liturgi Yesus Kristus Raja semesta alam. Nah, sesudah Pentakosta sampai Yesus Kristus Raja semesta alam ini adalah masa ketika murid-murid Yesus diutus untuk melanjutkan, mengulangi karya Yesus. Jadi sebetulnya kalau kita mengikuti pembagian tahun liturgi ini, renungan-renungan dari masa Pentakosta sampai dengan Yesus Kristus Raja semesta alam, ini mesti menekankan tanggung jawab iman orang pengikut-pengikut Yesus untuk tanda petik menyucikan dunia. Mestinya ke situ renungan-renungan itu, karena ini masa perutusan. Kalau masa persiapan lain. Advent itu membakar hati kita, menyalakan hati kita untuk memperkuat harapan kita akan Kristus. Natal lain lagi, masa Prapaskah mengikuti Yesus sampai akhir. Paskah merayakan kebangkitan. Sesudah Pentakosta tanggung jawab gereja untuk melanjutkan misi Kristus. Jadi renungan-renungan semestinya berpusat pada tanggung jawab ini, tidak lagi pada harapan. Harapannya sudah, tetapi tentu situasi konkret dapat mendorong kita untuk menanggapi tantangan zaman, tantangan waktu. Pesan apa yang kita mau sampaikan, seperti yang disampaikan Romo Dio tadi kan, kalau mensyukuri imamatnya yang pertama, ya yang diceritakan itu tadi dimarahi dan sebagainya itu. Sehingga sampai sekarang kalau kita mau melayani Ursula mesti minta izin Romo Dio. Enggak Romo main-main Romo ya. Itu yang kedua. Sekarang kita mau masuk ke bahan mengenai kisah sengsara. Ada pemahaman, moga-moga dapat membantu memperkaya pengetahuan kita. Lalu nanti tentu ada pesan-pesan yang diharapkan dapat memperkaya rohani kita. Beberapa gagasan. Nanti sore, besok pagi, itu adalah hari Minggu Palma. Akan dibacakan kisah sengsara panjang. Yang dibacakan besok adalah kisah sengsara menurut Markus. Karena dalam tahun liturgi, tahun ini adalah tahun B. Tahun lalu itu tahun C, tahun A. Yang dibacakan pada hari Minggu Palma tahun lalu itu Injil Matius. Lingkaran liturgi A, B. Tahun depan Minggu Palma yang dibacakan adalah kisah sengsara menurut Injil Lukas. Jadi setiap tahun berganti sesuai dengan lingkaran liturgi. Tetapi pada hari Jumat Agung setiap tahun yang dibacakan adalah Injil Yohanes. Tidak ganti. Tahun A, tahun B, tahun C yang dibacakan adalah Injil Yohanes. Itulah sebabnya hari Jumat itu tidak disebut Jumat sengsara, tetapi Jumat Agung. Kenapa demikian? Nah, ini soal pengetahuan mengenai pemahaman teks-teks itu. Menurut orang-orang yang mempelajari kisah-kisah sengsara itu, Injil Yohanes, kisah sengsara Yohanes itu sangat berbeda dibandingkan dengan kisah sengsara Matius, Markus, Lukas. Misalnya, kalau kita membaca kisah sengsara menurut Injil Yohanes Jumat Suci, jangan bicara tentang Taman Getsemani. Tidak ada Taman Getsemani di dalam Injil Yohanes. Tidak ada.
Karena Taman Getsemani itu pergumulan yang sangat dahsyat dalam diri Yesus menurut Matius, Markus, Lukas. Tetapi di dalam diri Yesus menurut Yohanes pergulatan seperti tidak ada. Karena sejak hari Kamis Putih, perjamuan malam terakhir, Yesus mencurahkan kasih-Nya sampai sehabis-habisnya. Sudah dikatakan di situ, maka kisah sengsara Yesus menurut Injil Yohanes itu sebetulnya kisah kemuliaan. Jadi kalau Yesus ditinggikan di salib itu tidak sama hanya dengan Yesus disalib dan meninggal, tetapi lambangnya ditinggikan itu sama dengan dimuliakan. Oleh karena itu, misalnya ya, waduh saya sekarang sedang mendapat salib. Kita boleh bertanya main-main, ini salibnya menurut Injil siapa? Kalau menurut Injilnya Markus ya memang beban. Tetapi kalau menurut Injilnya Yohanes itu kemuliaan. Salib adalah kemuliaan. Yesus dimuliakan di salib. Berbeda. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kok catatan terus ya, kapan masuknya ini? Nanti pada waktunya. Ini sudah mulai masuk sebetulnya. Tadi saya mengatakan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas ini memang seolah-olah sama. Tetapi sebetulnya kalau kita membaca sungguh-sungguh, mempelajari dan membacalah hasil-hasil pembelajaran para ahli itu, masing-masing penginjil mempunyai maksud yang berbeda. Saya tunjukkan. Atau kalau lebih mudahnya, kisah-kisah yang berbeda-beda itu ditulis untuk kepentingan yang berbeda-beda juga. Kata orang, Injil Markus itu ditulis untuk orang-orang yang ingin mengikuti Yesus. Baru ingin mengikuti Yesus. Jadi katekumen disiapkan di dalam Injilnya, dan sesudah persiapannya itu kurang lebih selesai, calon-calon murid Yesus itu harus mengambil keputusan. Mau lanjut mengikuti Yesus apa tidak? Jadi kalau mau jadi katekumen sudah disiapkan lama, suatu ketika suruh memilih terus apa enggak? Ada yang mengatakan, aduh saya tidak berani memutuskan, karena masa Yesus yang kita sembah kok seperti itu? Nasibnya tidak bagus, nasibnya jelek, diperlakukan tidak dengan sewajarnya. Nah, untuk murid-murid yang harus mengambil keputusan itu, kisah sengsara Markus ditulis. Itulah sebabnya dikatakan puncak Injil Markus itu ada pada Markus bab 15 ayat 39. Kenapa itu puncak? Saya baca Markus bab 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah Anak Allah. Melihat di sini ada masalah besar. Seandainya Yesus turun dari salib mengatakan sungguh orang ini adalah Anak Allah, itu gampang. Membuat mukjizat, membuat macam-macam yang besar-besar, mengakui itu gampang. Tetapi justru ketika Yesus tergantung di salib, kalah, hancur, kepala pasukan ini menyatakan pengakuan imannya. Sungguh orang ini adalah Anak Allah. Silakan para katekumen mau mengikuti kepala pasukan ini atau mau mengikuti orang-orang yang mengejek-ejek dia ketika dia disalib. Silakan memilih.
Ya, tentu cara menulis seperti ini oleh Markus ingin supaya yang membaca Injilnya itu mengikuti keputusan dari kepala pasukan ini. Ketika Yesus disalib, mengejutkan, justru ketika dia menjadi pesakitan seperti itu dan kalah, kepala pasukan mengakui sungguh orang ini anak Allah. Ini pilihan yang sulit, tetapi itulah yang namanya pilihan iman. Saya menggunakan kata iman itu dengan sengaja. Kalau saya mengatakan, saya tahu bahwa dia anak Allah, itu bukan pengakuan iman, namanya tahu. Tetapi kalau saya tidak tahu, bahkan bingung mendapat sandungan, dan saya tetap mengakui Yesus adalah anak Allah, itu namanya loncatan iman. Sampai titik tertentu kita bisa belajar, kita bisa memahami, kita bisa mengerti. Tetapi pada suatu titik tertentu kita tidak bisa maju lagi kecuali dengan loncatan iman. Inilah yang disebut loncatan iman. Meskipun tidak tahu, meskipun dalam hati sebetulnya ragu-ragu, tetapi tetap mengatakan engkau anak Allah. Markus. Jadi nanti kalau membaca Injil Markus, nanti coba didengarkan, itu kan peristiwanya satu sesudah yang lain tanpa penjelasan. Yesus diperlakukan dengan sewenang-wenang. Oleh penangkap-penangkap Yesus, oleh serdadu yang mengolok-olok dia. Semuanya memperlakukan Yesus seperti itu. Tetapi kepala pasukan tidak, maka dorongan untuk mengambil sikap iman, loncatan iman. Sementara itu, Injil Matius tujuannya berbeda. Tidak untuk para katekumen, calon baptis atau calon pengikut Yesus. Injil Matius termasuk kisah sengsaranya ditulis untuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang sangat faham tentang perjanjian lama. Sangat faham. Oleh karena itu, karena jemaat Matius banyak terdiri dari orang-orang Yahudi, dia ditantang untuk membuktikan apakah peristiwa-peristiwa yang menyangkut wafat Yesus, sengsara Yesus, ini sesuai apa tidak dengan perjanjian lama. Kalau tidak bisa dibuktikan, artinya ya selesai. Tetapi kalau bisa dibuktikan bahwa langkah-langkah hidup Yesus, termasuk wafat dan sengsaranya, bisa dibuktikan dari perjanjian lama, lalu orang-orang yang sudah biasa dengan perjanjian lama, itu dengan sendirinya, oh iya ya, ini peristiwa-peristiwa ini meskipun tidak bisa saya pahami, tetapi sudah disampaikan di dalam perjanjian lama, jadi menerima. Salah satu contoh adalah Matius bab 21, nanti bisa dilihat sendiri. Bab 21 ayat 9 sampai 10 itu adalah kutipan dari kitab Nabi Zakaria bab 11 ayat 12 sampai 13. Intinya itu, Injil Matius, kisah sengsara Matius ditulis dalam rangka membuktikan bahwa sengsara wafat Yesus sesuai dengan perjanjian lama, cocok dengan umat yang dituju oleh tulisan itu. Nah sekarang Lukas, nanti kita akan mengambil beberapa teks dari Injil Lukas, karena sekurang-kurangnya menurut pemahaman saya, Injil Lukas ini Injil yang paling mudah dipahami pesannya. Membuktikan perjanjian lama, kita tidak fasih dengan perjanjian lama. Kalau Markus ya sudahlah, kalau kita memang harus meloncat dalam iman ya sudahlah meloncat, karena memang harus.
Nah, Lukas ini memberikan pesan-pesan yang seringkali tersembunyi dalam cara dia menceritakan peristiwa yang sama seperti yang diceritakan oleh ketiga penginjil yang lain. Caranya berbeda, menyusun kisahnya, memilih kata-katanya, memilih bahannya secara berbeda. Dengan kata lain, kalau kita membaca kisah sengsara menurut Injil Lukas, kita merasa diajak untuk mengikuti Yesus yang menghadapi hari-hari terakhir hidupnya. Kalau disampaikan dalam konsep seperti itu mungkin sulit dibayangkan. Sekarang kita coba saja melihat bagaimana Lukas menyusun kata-kata dan kalimat yang seringkali tidak kita perhatikan. Kalau tidak salah, kalau saya salah saya senang. Kalau kita membaca atau mendengarkan Injil, inilah kisah mengenai Simon orang Kirene. Oh, saya sudah tahu. Simon orang Kirene itu pulang dari ladang, suruh dipaksa untuk membawa salib Yesus. Sudah ngerti ceritanya. Nanti dulu, ceritanya memang sama, tetapi caranya merumuskan sangat berbeda. Kita bandingkan ya. Yang apa ini? Ya ini, Simon orang Kirene. Dari Injil Markus, bab 15, ayat 20. Kita baca, saya baca. Markus bab 15 ayat 20. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Nah sekarang pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kita semua tahu kisah itu. Jadi Simon itu berfungsi sebagai apa di sini? Tukang angkat barang. Jelas ya? Dicegat, ini bawa salib ini ke sana. Coba sekarang kita lihat bagaimana Lukas menyusun kalimat kata dengan cara yang sangat teliti sehingga pesannya menjadi lain. Lukas bab 23 ayat 26. Kita baca pelan-pelan. Lukas bab 23 ayat 26. Bunyinya begini. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Masih sama. Nah sekarang berikutnya, lalu diletakkan salib itu di atas baunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Beda apa tidak? Sangat berbeda. Kalau saya berandai-andai menurut Markus, karena dia mau cepat-cepat pulang, Simon orang Kirene itu membawa salibnya lari aja ke Golgota, taruh sana pulang. Ini tidak bisa. Kalau menurut Lukas, lalu dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Jadi Simon orang Kirene dalam kisah ini ditampilkan sebagai contoh ini loh, orang yang memikul salib dan mengikuti Yesus, seperti Simon orang Kirene. Karena pada ayat yang lain, pada bab 9, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, siapa yang mau menjadi muridku harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Persis kalimatnya ada di situ. Sangat berbeda. Satu lagi atau mau berapa lagi?
supaya yakin. Peristiwa di Taman Getsemani. Tentu nanti kalau kita membaca Markus, kalau begitu saya baca Lukas saja, jangan. Karena Markus mempunyai pesannya sendiri, hanya kali ini tidak dijelaskan, itu aja. Di Taman Getsemani, Markus bab 15, bab 14, ayat 32. Silahkan membaca dengan teliti rumusan peristiwa. Markus mengatakan begini: lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Di murid-murid disuruh apa ini? Disuruh duduk, kan gampang. Sementara aku berdoa. Nah, coba sekarang kita lihat Lukas. Apa murid-murid juga hanya disuruh duduk? Lukas bab 23 ayat 39. Lukas bab 23. Kok keliru ya? 22 maksudnya tentunya. 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Kalimatnya bunyi apa? Murid-muridnya juga mengikuti dia. Murid-muridnya mengikuti dia. Tadi yang lain tadi kan hanya disuruh duduk. Ini murid-muridnya mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam dosa. Jadi murid-murid digambarkan mengikuti Yesus dan disuruh berdoa. Sementara di dalam Injil Markus tadi, murid-murid duduklah di sini sementara aku berdoa. Yang berdoa Yesus, murid-muridnya engkah main kartu atau apa, nggak ngerti saya. Sangat berbeda. Karena apa? Itulah tadi saya katakan, Lukas menyusun kalimat-kalimatnya dari bahan yang mungkin berdasarkan peristiwa yang sama, tetapi tujuannya sangat jelas. Silahkan kalau membaca kisah ini merasakan bahwa Anda semua dipanggil untuk mengikuti Yesus. Satu lagi, supaya jadi 3, kan 3 itu kan bagus ya. Kudus, kudus, kudus 3 kali. Yang lain-lain silahkan pikir sendiri. Peristiwa ketika Yesus ditangkap. Injil Markus bab 14 ayat 52. Markus bab 14 ayat 52. Dikatakan apa di sana ketika Yesus ditangkap? Ayat 50. Mulai dari ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Lalu ada cerita aneh, ayat 51, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Pokoknya intinya semua lari. Coba sekarang kita baca Injil Lukas, ada apa enggak cerita murid-murid lari itu? Nah, tidak ada ayatnya yang tidak diceritakan oleh Lukas.
Yesus ditangkap, bab 22 ayat 47. Tidak ada kan? Tidak ada ayatnya karena memang tidak diceritakan oleh Lukas. Kenapa Lukas tidak menceritakan murid-murid lari? Ya karena dia tidak ingin murid-murid, masa gurunya ditangkap begitu lari. Jadi Lukas ingin menampilkan wajah murid yang setia. Setia mengikuti Yesus, tidak lari ketika ia ditangkap, mengikuti Yesus pada saat-saat yang amat sangat berat di dalam hidupnya. Moga-moga dengan demikian menjadi kurang lebih jelas bahwa pesan dari para penginjil termasuk kisah sengsaranya mempunyai pesan yang berbeda-beda. Pesan Markus kira-kira tadi, silahkan mengambil keputusan mau terus ikut Yesus yang seperti itu atau sudah selesai. Lain kali saja saya mengikuti Yesus. Matius ingin menunjukkan kepada jemaatnya pada waktu itu bahwa Yesus memenuhi nubuat perjanjian lama. Jadi bukan barang asing untuk umat Yahudi. Lukas ingin mengajak kita untuk setia mengikuti Yesus. Moga-moga ini agak jelas. Sekarang akan kita lihat beberapa teks pembanding dan nanti perhatian kita tetap pada Injil Lukas. Ada beberapa teks yang ingin saya tawarkan, yaitu kisah penyangkalan Petrus dan nanti kisah Yesus di Taman Getsemani. Kita lihat membandingkan kedua peristiwa itu, kedua teks mengenai peristiwa yang sama. Yang pertama, kisah penyangkalan Petrus. Menurut Injil Matius bab 27. Matius bab 27. Kita semua tahu ada 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Kita semua tahu kisahnya ya. Sekarang mau kita teliti, pengetahuan kita sudah utuh atau belum? Melihat saja urutan rumusan penyangkalan itu. Ada 3 penyangkalan, bagaimana Matius merumuskan penyangkalan Petrus. Penyangkalan yang pertama, ayat 70, bab 27, ayat 70. Kita baca dengan teliti. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ada kata menyangkal. Ia menyangkalnya. Tetapi rumusan yang dikatakan oleh Petrus ini penyangkalan apa tidak? Coba kita lihat sekali lagi. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ini penyangkalan apa bukan? Alah bukan. Dia kan omong sama orang yang mengatakan, kamu kan, maksudmu apa? Ya kan hanya begitu. Menyangkal apa tidak? Kenapa? Jadi kita semua masih bangun ini. Ini apanya? Oh ya, itu artinya ketika saya mengetik itu saya mengantuk. 26, bagus, terima kasih. Jadi penyangkalan pertama seringan itu.
Ia menyangkalnya, tetapi ucapannya itu bukan penyangkalan. Apa yang kamu maksud itu? Yang kedua, ayat 72. Dan ia menyangkalnya pula, ditambah apa? Dengan bersumpah. Jadi tidak hanya menyangkal. Yang pertama hanya menyangkal, yang kedua menyangkal dengan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Ini penyangkalan atau bukan? Sangat jelas penyangkalan. Yang ketiga, ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Jadi yang pertama itu hanya menyangkal, rumusannya bukan sangkalan. Yang kedua menyangkal dan bersumpah, sudah jauh lebih keras. Yang ketiga menyangkal, bersumpah dan mengutuk, keras sekali. Baru kemudian secara tiba-tiba ada ayam berkokok. Itu pada ayat berapa? Ayat 74. Ketika penyangkalan yang ketiga, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bisa dibayangkan ya, kalau saya tanyakan, ini Petrus ingat akan penyangkalannya karena apa? Karena ayam. Iya, betul. Rumusannya kan begitu ya. Maka pada saat itu berkokoklah ayam. Maka itu kan sebab akibat. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayam. Ya, rupanya ayam katedral ini. Kemarin baru dibuatkan kandang baru. Sekarang kita lihat Injil Lukas. Bagaimana Lukas menggambarkan penyangkalan Petrus. Tolong dicarikan, nanti saya salah lagi ini. Ayat Injil Lukas bab 22. Injil Lukas bab 22, penyangkalan pertama, ayat 57. Tetapi Petrus menyangkalnya, katanya. Masih sama ya, Petrus menyangkalnya. Nah, yang dikatakan oleh Petrus ini penyangkalan apa bukan? Bukan, aku tidak kenal dia. Penyangkalan ya, jelas sekali. Yang kedua, ayat 58. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, beda. Yang pertama tadi Petrus menyangkal, menurut Matius. Yang kedua Petrus menyangkal dan bersumpah. Ini di dalam Injil Lukas hanya dikatakan Yesus berkata. Petrus, nah, itulah kalau tabisanya baru 1 tahun ya memang ingatannya sudah salah-salah membaca itu. Tanda-tanda zaman. Iya. Tetapi Petrus berkata, apa katanya?
Bukan, aku tidak. Menyangkal apa tidak? Setengah menyangkal. Karena pertanyaannya adalah, engkau juga seorang dari mereka. Tidak ada pertanyaan kau kenal dia apa enggak? Enggak. Pertanyaannya, engkau juga seorang dari mereka. Yang disangkal kesatuan dengan mereka itu bukan Yesus. Maka menurut Lukas, Petrus hanya berkata, bukan, aku tidak. Yang terakhir adalah ayat 60. Dibaca dulu ayat 59. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Terbalik bukan? Bukan. Di dalam Injil Matius, penyangkalan itu semakin lama semakin keras. Sementara di dalam Injil Lukas, penyangkalan Petrus itu semakin lama semakin lunak dan tidak menyangkal. Kenapa ada dua cerita yang berbeda? Siapa yang benar? Itu pertanyaan salah. Kita dulu pada awal-awal api karunia Tuhan selalu mengatakan kitab suci bukan laporan sejarah. Kitab suci adalah refleksi iman. Jadi peristiwanya bisa sama diceritakan dalam perspektif yang berbeda-beda. Matius ingin menunjukkan ini pertobatan yang tiba-tiba. Ada kan pertobatan yang tiba-tiba? Seperti pertobatannya Paulus itu tiba-tiba dia mau mengejar orang-orang murid-murid Yesus di tengah jalan, tiba-tiba dia menjadi buta karena berjumpa dengan Tuhan, berubah sama sekali hidupnya. Sementara Petrus menurut Lukas ini pertobatannya pelan-pelan, menyangkal ya, tetapi kemudian pelan-pelan dia mengalami pertobatan itu. Belum lalu kalau kita perhatikan, tadi kan kita melihat Petrus ingat akan kata-kata Yesus karena ayam berkokok. Betul ya? Masih betul apa tidak? Betul ya. Sekarang coba lihat yang membuat Petrus ingat akan kata-kata Yesus menurut Lukas itu apa? Ayat 60. Kita baca mulai ayat 60 pelan-pelan supaya jelas bedanya. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Sama ya? Yang tidak sama adalah lalu berpalinglah Yesus memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Jadi yang membuat Petrus ingat itu apa? Bukan ayam. Kalimatnya mengatakan, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Beda ya ayam dengan pandangan Tuhan, sangat berbeda. Itu begitu teliti Lukas atau penginjil yang lain, nanti kita bisa lihat juga penginjil yang lain bisa lebih teliti daripada Lukas, menyusun kalimat sedemikian rupa sehingga pesannya menjadi berbeda. Belum lagi kalau kita perhatikan ada kata tambahan yang juga tidak ada di dalam Injil Matius. Sebelum ayam berkokok, ada tambahan apa di situ?
pada hari ini. Jadi ini kalau dibaca besok bunyinya bagaimana? Sebelum ayam berkokok pada hari ini. Ini maksudnya apa kira-kira? Maksudnya mengingatkan, ini Petrus ini bukan perkara masa lampau. Petrus-Petrus kecil itu ada di mana-mana setiap zaman. Pada hari ini, mengingatkan kita, orang seperti Petrus dulu menjadi pemimpin para rasul, pada akhirnya dia menyangkal. Sekarang tidak berkurang orang-orang yang menyangkal seperti Petrus-Petrus ini pada hari ini. Dan yang juga sangat penting, yang membuat Petrus menurut Lukas bertobat, itu bukan sekedar ingat akan nubuat Yesus, tetapi dikatakan dengan sangat jelas, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Pandangan Tuhan. Tadi Romo Dio di dalam renungannya menyebut-nyebut mengenai Paus Fransiskus. Kalau kita membaca riwayat hidup Paus Fransiskus, mengapa sebagai pemimpin gereja Paus Fransiskus itu mengubah wajah gereja sekarang ini? Berubah, musuhnya juga banyak. Jawabannya ini hanya menurut Injil yang lain. Jadi kalau kita membaca riwayat hidup Paus Fransiskus, sejarah itu mulai pada waktu beliau berusia 17 tahun, masih sangat muda. Dia pergi ke gereja, mendengar khotbah tentang panggilan Matius. Injil Matius bab 9. Itu panggilan Levi, panggilan Matius. Ya, sudah terlanjur masuk ke situ, saya lanjutkan ceritanya. Bab 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Nah, dalam khotbah itu, kalimat ayat bab 9 ayat 9 ini diuraikan. Kalimatnya menjadi begini: Yesus memandang, atau Tuhan memandang Matius dengan mata penuh kerahiman dan memanggil dia. Itu ketika beliau usia 17 tahun mendengar khotbah ini. Pada waktu itu Tuhan memandang Matius dengan mata penuh kerahiman dan memanggil dia. Pada saat itu juga, dalam beberapa waktu tentu, pada usia yang masih sangat muda, karena ayat ini, bacanya gimana? Jorge Bergoglio memutuskan untuk menjadi imam dalam Serikat Yesus. Karena ini, Tuhan memandang Matius dengan wajah penuh kerahiman dan memanggil dia. Maka kalau melihat lambang paus yang seperti itu, lambang Keuskupan Agung Jakarta ya, itu tulisannya persis yang di sini, miserando atque eligendo. Jadi pengalaman dipandang Tuhan dengan mata penuh kerahiman mengubah seluruh hidupnya. Sampai sekarang semboyannya ya semboyan yang beliau alami ketika beliau usia 17 tahun. Dan pengalaman itu membuahkan transformasi pribadi. Itu terlihat dari pilihan-pilihan Paus Fransiskus.
Jadi sudah ada berita-beritanya bahwa Paus Fransiskus akan datang ke Indonesia. Baru berita, belum ada konfirmasi. Itu sudah dipesan-pesankan, nanti Paus Fransiskus jangan diberi mobil mewah di sini. Maunya pinjam mobilnya Romo Deo. Wuling kecil itu. Sudah dipesan karena beliau tidak suka barang-barang yang begitu. Atau yang sekarang lebih serius dalam pilihan pandangan pribadinya. Ketika beliau menjadi paus pertama kali keluar dari Vatikan, itu beliau mengunjungi, kunjungan pertama keluar Vatikan adalah ke Pulau Lampedusa. Itu satu pulau di Italia Selatan yang mirip dengan Pulau Galang yang ada di Kepulauan Riau. Itu tempat pengungsi-pengungsi waktu itu dari Vietnam mendarat di situ. Itu sama. Pulau Lampedusa adalah pengungsi-pengungsi dari Afrika yang mau mencari hidup yang lebih baik menuju Eropa, ditampung di situ. Dan banyak yang tidak sampai ke pulau itu karena perahunya tenggelam di laut. Beliau waktu itu dia mengatakan, kalau indeks harga gabungan ISHG turun 1 poin, seluruh dunia ribut. Tetapi kalau ada satu kapal pengungsi karam, tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Keras bukan main. Itu pilihan-pilihan pribadi. Jadi pengalaman dasar itu mempengaruhi, mentransformasi, mengubah, membaharui pribadi. Nah, kalau sekarang gereja Katolik bertransformasi seperti tadi diceritakan Romo Deo menjadi gereja yang mendengarkan, dari gereja yang mengajar menjadi gereja yang berjalan bersama-sama, itu adalah buah dari rangkaian ini. Pengalaman akan Tuhan yang memandang dengan wajah penuh kerahiman, berbuah pada transformasi pribadi dan berbuah pada transformasi institusi. Itulah yang sedang terjadi sekarang karena Paus mengalami pandangan Tuhan seperti Petrus mengalami pandangan Tuhan menurut kisah penyangkalan itu. Moga-moga menjadi jelas. Sama kalau kita melihat Petrus ini kan pelan-pelan sekali ya. Kalau melihat bagaimana dia dididik dari awal sebagai kepala koperasi perikanan di Galilea, pelan-pelan, tidak ngerti, menyangkal. Itu kan proses yang bukan sekali jadi, tetapi sekurang-kurangnya 3 tahun mengikuti Yesus. Dan sesudah itu prosesnya juga sangat panjang sampai dia berubah total. Kalau membaca kisah para rasul, ketika dia masih ragu-ragu dan berdebat dengan Paulus, disalahkan Paulus, kalau kamu orang Yahudi berlaku seperti orang kafir, dikafir-kafirkan Petrus itu oleh Paulus. Tapi yang begini-begini tidak usah diceritakan, jangan ditiru maksud saya. Itu yang pertama mengenai kisah penyangkalan Petrus. Moga-moga pembedaan-pembedaan kecil seperti ini mendorong kita untuk membaca dengan lebih teliti kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab suci. Sekarang kita melihat teks yang kedua, yaitu Yesus di Taman Getsemani. Kita bandingkan Markus. Itu teks yang paling pendek. Bab 14 ayat 32 sampai 42. Saya baca, kita baca bersama-sama. Lalu nanti kita lihat bagaimana Lukas juga menyusun kisah itu dengan sangat bagus dan mengubah, menambah beberapa kata yang tidak ada di dalam Injil Markus karena ingin menyampaikan pesan itu kepada pembacanya.
Saya baca Markus bab 14 ayat 32 sampai 42. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Itu nanti akan kita dengarkan, atau nanti sore atau besok pagi akan kita dengarkan. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Coba perhatikan yang dibawa oleh Yesus siapa? Yakobus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Itu murid-murid lingkaran pertama. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Bapa, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapatkan ketiganya sedang tidur. Jadi menurut Markus, murid-murid itu ngantuan. Nah, tidurnya tidak hanya dilepak di satu kali ini, ada beberapa kali dia cerita. Sampai di mana tadi? Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga saja 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Coba silahkan diperhatikan, ini alasan tidurnya apa? Sebab mata mereka sudah berat. Dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba, lihat Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dan pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Diperhatikan detail-detail kecil tadi ya. Sekarang kita baca Injilnya Lukas. Kelihatannya ada di dalam catatan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Jadi tidak ada murid lingkaran satu. Tadi yang diajak siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes. Enggak, ini semua murid ikut. Tidak ada murid kelas 1, kelas 2, kelas kambing, enggak ada. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka. Menurut Markus, Yesus mengatakan apa? Duduklah di sini. Menurut Lukas, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu satu alinea. Berikutnya, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Perhatikan sikap tubuh, berlutut dan berdoa. Ya Bapa, dan selanjutnya jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku,
melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan. Nah sekarang makin bersungguh-sungguh berdoa. Silahkan melihat dinamikanya, mulai dengan berlutut dan berdoa. Kemudian yang kedua, dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya. Berlutut dan berdoa, bersungguh-sungguh berdoa, bangkit dari doa. Dinamika seperti itu tidak ada di dalam Injil Markus. Dalam Injil Matius juga tidak ada. Masih dilanjutkan, dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur. Tidurnya karena apa? Yang tadi Markus alasannya tidur apa? Matanya berat. Ini tidur karena duka cita. Logis apa enggak tidur karena duka cita itu? Orang berduka cita biasanya enggak tidur kan? Tapi pokoknya muridnya harus berduka cita. Meskipun dia tidur, untuk menunjukkan ini loh murid yang sejati. Mereka itu sudah bertahan sungguh-sungguh, tetapi saking duka citanya mereka tertidur. Tidak masuk akal, tetapi yang mau ditampilkan adalah murid yang sungguh bersetia kawan. Yesus yang berduka cita, maka muridnya pun berduka cita. Tidak hanya tidur tanpa alasan. Matanya berat. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur?" Tidurnya 1 kali tadi, dalam Markus 3 kali. "Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Jadi kalau melihat teks ini disusun rapi, itu bingkainya adalah berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan di atas, di bawah nasihat doanya sama. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi bagaimana? Ada 1-2 hal yang saya kira perlu untuk kita pelajari. Sekali lagi, kalau kita membaca Injil Markus, kita tidak sedang membaca murid-murid yang setia, tetapi murid-murid yang tidak mengerti. Jadi maksud saya begini, sejak awal murid-murid itu kan tidak sebetulnya ragu-ragu mengikuti Yesus. Masa dia begini, masa dia begitu, dan keraguan-raguan yang paling besar itu menyerang mereka ketika di Taman Getsemani itu. Yesus yang seperti ini, masa Mesias penyelamat kayak begini ini, nggak bisa mengerti. Itulah sebabnya maka mereka akhirnya ya sudah tertidur, tidak berjuang untuk terus berada bersama dengan Yesus, karena Yesus tidak mereka mengerti, membiarkan diri masuk di dalam keadaan seperti ini. Sementara di dalam Injil Lukas yang mau ditampilkan adalah pesan lain. Ini lo lihat, murid-murid ini meskipun mereka tidak tahu, tetapi mereka, solidaritas mereka dengan Yesus itu sungguh dahsyat. Ketika Yesus berduka cita, mereka juga berduka cita. Lalu yang terakhir, untuk Yesus, kata yang terakhir tadi menjadi sangat penting. Lalu ia bangkit dari doanya, berlutut berdoa, bersungguh-sungguh berdoa, bangkit dari doanya. Jadi tidak berdoa terus. Kalau hanya bersungguh-sungguh berdoa terus, karya penyelamatannya nggak selesai. Maka sesudah mengambil keputusan yang begitu berat, ia bangkit dari doanya. Sekarang doanya sudah cukup
menempuh jalan terakhir, yaitu membiarkan diri dipaku di kayu salib. Pertanyaannya adalah, mengapa murid-murid itu dinasehati supaya berdoa agar tidak masuk ke dalam pencobaan? Tadi kan nasihatnya 2 kali, sementara di dalam Injil yang lain tidak ada. Jawabannya ada di dalam Injil Lukas bab 4 ayat 13. Ini juga hanya ada di dalam Injil Lukas. Yesus digodai di padang gurun. Kita hafal ceritanya ya. Meskipun hafal kadang-kadang kurang membandingkan. Nanti kalau dibandingkan Matius dengan Lukas itu berbeda lagi ceritanya. Tetapi yang itu belumlah kita nanti berbelit-belit. Yang terakhir saja bab 4 ayat 13. Sesudah pencobaan di padang gurun itu selesai, apakah setannya menyerah menurut Lukas? Kalau menurut yang lain menyerah, setan sudah pergi. Tetapi di dalam Injil Lukas pada bab 4 ayat 13 dikatakan begini, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi hati-hati, setannya masih ada di balik-balik pintu ini. Menunggu saat-saat yang baik. Kapan saat yang baik itu? Pertanyaannya. Saat yang paling baik adalah ketika Yesus mulai ketakutan seperti digambarkan di dalam Injil Lukas tadi. Darah peluhnya menetes seperti darah. Ketakutan, setan ada di situ lagi. Dan nanti masih akan ada lagi, setannya itu belum selesai juga di situ. Ketika Yesus di kayu salib, dia ditantang, turun kalau kamu memang sungguh-sungguh. Itu setan. Banyak sekali setannya di situ, penjelmaannya. Itu ayat bab 23 ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias. Sama godaannya dengan godaan setan. Nah, ini setannya merasuk ke dalam pemuka-pemuka agama itu. Yang lain juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Dan selanjutnya itulah godaan-godaan yang dialami oleh Yesus dan pasti akan dialami oleh siapapun yang adalah murid-muridnya. Godaan satu selesai, nanti akan muncul godaan yang lain, dan godaan-godaan itu hanya bisa dihadapi dengan doa. Betapa pentingnya doa di dalam kehidupan murid-murid Yesus. Pesannya sangat jelas. Dan juga nasihatnya supaya kita mengikuti itu, berlutut dan berdoa, bersungguh-sungguh berdoa, tapi pada suatu titik mesti keluar dari doa dan berjuang, supaya tidak mengharapkan makan dari harimau yang diceritakan Romo Dio tadi. Betul Romo ya? Iya. Terakhir. Yang terakhir apa ya? Ini kesimpulan. Sebetulnya harus ditaruh paling depan supaya mengikutinya gampang. Tetapi ini saya taruh di belakang. Pertanyaannya adalah, mengapa kisah sengsara di dalam Injil keempat Injil itu panjang? Pertanyaan biasa. Jawabannya ada banyak. Jawaban yang pertama,
adalah ini. Sejak awal murid-murid Yesus tidak pernah memandang kematian Yesus itu sekedar sebagai malapetaka. Pada awal-awal iya, tetapi dalam waktu yang tidak lama, kematian Yesus, wafat dan sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus itu adalah wujud kasih Allah yang tanpa batas. Orang mempersoalkan, apa artinya mati kalau matinya pun dengan cara seperti itu? Mengapa ketika Yesus wafat dia mengucapkan kata-kata Mazmur yang seolah-olah mengungkapkan perasaan ia ditinggalkan? Mengapa? Pertanyaan-pertanyaan yang terus berkembang. Sama dengan kita sekarang, apakah mengapa Tuhan membiarkan penderitaan itu menerpa manusia? Pertanyaan susah sekali dijawab, kan? Sama. Dulu, mengapa Yesus yang kita menjadi junjungan kita, yang sabdanya kita junjung tinggi, mengalami nasib seperti itu? Nah, kisah sengsara menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, sengsara dan wafat Yesus adalah bukti kasih setia Allah yang tanpa batas. Kita baca surat kepada orang Roma bab 6, bab 5 ayat 6 sampai 8. Saya baca. Itu menjadi kunci bagi kita untuk memahami makna sengsara Yesus. Ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Mati untuk orang lain itu kan tidak mudah, ya. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Logis. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Merasa ya, mati untuk orang benar itu mungkin ada. Tetapi Kristus mati itu bukan untuk orang benar, mati untuk orang berdosa ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi nanti kalau kita mendengarkan kisah sengsara siapapun menurut Markus kah, Matius kah, Lukas kah, kita mesti rasakan yang satu ini. Kasih Allah untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu dahsyat. Yang kedua, gereja awal itu sejak mula bukan gereja, bukan murid-murid Yesus yang nasibnya baik. Kalau kita membaca kisah para rasul, langsung sesudah Pentakosta, gereja itu dianiaya. Langsung. Sesudah kisah Pentakosta bab 2, bab 3, bab 4. Bab 3, penganiayaan. Maka pertanyaannya, untuk apa kita ini mengikuti Yesus? Kalau akibatnya adalah seperti ini. Dan kita semua merasa penderitaan itu begitu saja ya tidak ada artinya. Hanya menderita saja. Bisa orang menderita tanpa makna. Dan itu akan membuat orang gampang putus asa, kecil hati dan sebagainya. Maka, nah ini, gereja awal pada titik tertentu mampu memaknai penderitaan mereka sebagai komunitas yang dianiaya, belajar dari penderitaan Kristus. Penderitaan mereka tanpa Kristus tidak ada maknanya. Tetapi penderitaan karena Kristus sangat bermakna. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus
Misalnya di dalam surat kepada orang jemaat di Kolose bab 1 ayat 24. Silahkan merasa-rasakan kalimat ini. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ada dua kata yang menurut saya sangat menarik. Yang pertama adalah aku bersukacita bahwa aku boleh menderita. Jadi menderita itu menurut Paulus ini bukan teori, ini pengalamannya dia. Menderita itu adalah privilegi. Tidak semua orang mendapat privilegi menderita karena Kristus. Jadi sekali lagi, kalau menderita tanpa arti, tidak ada maknanya. Tetapi ketika menderita karena Kristus, itu privilegi. Satu. Yang kedua adalah menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Jadi Kristus yang menderita kayak gitu itu masih kurang menderitanya. Maka Paulus memandang penderitaannya untuk menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Lalu bermakna penderitaan itu. Itu yang kedua. Maka kisah sengsara itu diulang-ulang. Kristus menderita, maka aku pun, dalam hal ini Paulus, mau menderita demi Kristus, bahkan menganggapnya sebagai privilegi. Surat kepada orang Filipi bab 3 ayat 10-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Tuh, yang aku kehendaki, diinginkan. Karena apa? Kalau belum sampai menderita itu artinya masih kurang. Seperti kata-kata Ibu Teresa, mencintai sampai sakit. Kalau belum sakit itu namanya cintanya belum penuh. Nah, ini Paulus kira-kira berpikir serupa itu. Menghendaki persekutuan dalam penderitaannya. Dan yang terakhir, kok terakhir terus ya? Sekarang terakhir sungguhan. Seperti tadi saya katakan, ini maksud yang ketiga. Seperti tadi saya sampaikan, wafat Yesus, penderitaan Yesus itu susah sekali dipahami. Maka menjelaskan kepada jemaat juga sulit, apalagi di dalam situasi keagamaan dan budaya pada zaman itu. Orang Yahudi tidak mampu memahami penderitaan Yesus. Orang Yunani ini batu sandungan. Maka harus dijelaskan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus bab 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Disalib itu dianggap bodoh. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Dalam rangka polemik, di dalam menghadapi orang-orang berkebudayaan Yahudi dan Yunani. Itulah sebabnya panjang.
Karena argumentasi itu biasanya memang semakin panjang, moga-moga semakin jelas, tidak sebaliknya. Semakin panjang, semakin tidak jelas. Nah, saya takut itu, maka semakin saya omong panjang, semakin tidak jelas juga. Saya akhiri saja di sini, moga-moga ada yang bisa dipetik sekecil apapun. Intinya adalah kita masuk masa pekan suci sebagai undangan agar kita semakin mengikuti Yesus Kristus dengan setia, dan tidak bisa lain kecuali mengucapkan syukur atas kasih setia yang begitu besar.